Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Novianti dengan NIM 857404895 dari UPBJJ Bogor, Pokjar Salut Badak Putih, Kota Cianjur, semester 7. Di sini saya akan coba praktikum IPA di SD tentang modul 7 KP2 tentang lensa cembung dan cermin cekung. Untuk tujuannya dari kegiatan ini adalah yang pertama bisa menentukan jarak titik api F lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung P, bisa menentukan jarak titik api F cermin cekung. Untuk alat dan bahannya di sini saya sudah mempersiapkan. Yang pertama meja optik lengkap, yang kedua lensa cembung. Yang ketiga ada cermin cekung. Saya memakai ini ya teman-teman. Lalu ada layar. Lalu ada sumber cahaya. Di sini saya menggunakan lilin atau senter juga bisa ya teman-teman. Lalu ini untuk alas lilin nanti saya memakai ini ya, piring kecil. Lalu di sini saya ada korek api juga untuk menyalakan nanti lilinnya, dan penggaris nanti untuk mengecek jaraknya ya. Dan yang terakhir ada buku panduan modul tentang praktikum IPA di SD ya teman-teman. Untuk percobaannya ditunggu ya teman-teman. Baiklah, berikut ini langkah kerja praktikum tentang lensa cembung dan cermin cekung. Untuk percobaan pertama saya menggunakan lensa cembung. Langkah pertama saya menyalakan lilin dan mengatur jarak antara lilin dan lensa. Untuk percobaan pertama, jarak antara lilin dengan lensa cembung adalah di 10 cm. Kemudian saya akan mengatur layar sampai bayangan terlihat jelas dan tajam. Saya arahkan layar ke belakang dan ke depan sampai menemukan titik fokus bayangan paling jelas. Setelah saya geser beberapa kali, di sini saya telah menemukan bayangan dengan sifat nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Untuk letak bayangannya terletak pada jaraknya 35 cm. Untuk pengukuran selanjutnya, di sini saya akan mengubah letak lensa cembung. Saya akan letakkan pada jarak 15 cm. Setelah itu, saya akan mengatur letak layar sampai menemukan bayangan yang jelas dan juga tajam. Saya akan arahkan ke depan. Saya akan arahkan ke depan. Di sini sudah terlihat jelas. Sudah terlihat jelas. Dan bayangan terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk jarak bayangannya di sini diperoleh 20 cm. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan percobaan lensa cembung pada jarak 20 cm dan mengubah letak bayangan pada layar sampai bayangan terlihat jelas dan fokus. Pada jarak 20 cm, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Di sini jarak bayangan yang ditemukan adalah 17 cm. Untuk percobaan selanjutnya, lensa cembung saya ubah pada jarak 25 cm.
Kemudian saya akan mencari bayangan yang terjelas dengan menggeser layar untuk sifatnya atau yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil dengan jarak bayangan adalah 14 cm. Untuk percobaan berikutnya, di sini saya akan menggunakan cermin cekung. Di sini saya menaruh cermin cekung di belakang benda. Jarak antara cermin dengan lilin adalah 10 cm. Saya akan arahkan layar sampai bayangan yang terbentuk jelas dan tajam. Setelah saya geser beberapa kali dan diarahkan ke belakang, di sini terbentuklah bayangan yang jelas, yaitu dengan sifat bayangan di sini nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan diperbesar ya teman-teman, pada jarak bayang 60 cm. Dapat dilihat pada layar putih bayangannya terlihat diperbesar dan terbalik. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan geser letak benda di sini lilin ya teman-teman pada jarak 15 cm. Setelah itu, saya akan arahkan layar putih agar mendapatkan bayangan yang tajam dan jelas. Setelah saya geser beberapa kali, terlihat bayangan yang jelas pada jarak bayangan 40 cm. 40 cm ya teman-teman. Di sini bayangan yang terbentuk adalah bayangannya nyata, terbalik, dan besar. Besar ya teman-teman. Berikutnya saya akan atur lilin di jarak 20 cm dan mencari bayangan pada layar dengan bayangan yang fokus dan jelas. Di sini diperoleh bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil dengan jarak 30 cm. Untuk selanjutnya, saya akan ubah posisi lilin dengan jarak 25 cm. Sama seperti jarak bendanya, sama-sama 25 cm dengan sifat bayangan terbalik dan sama besar. Sama besar ya teman-teman. Untuk percobaan yang terakhir, di sini saya ubah letak benda, yaitu lilin di jarak 30 cm. Lalu saya ubah letak layar sehingga menciptakan bayangan jelas dan tajam. Di sini jarak bayangan yang terlihat tajam adalah pada jarak 22 cm dengan sifat bayangan adalah nyata, terbalik, diperkecil. Baiklah, demikian percobaan praktikum IPA di SD tentang lensa cembung dan cermin cekung yang tadi saya paparkan. Untuk kesimpulannya adalah untuk jarak fokus F, lensa cembung maupun cermin cekung mempengaruhi ukuran dan jenis bayangan yang terbentuk. Untuk hasil pengamatan yang sudah tadi saya uji cobakan, untuk lensa cembung jarak benda 10 cm, jarak bayangnya adalah 35 cm. Dan untuk 15 cm, jarak bayangnya adalah 20 cm. Untuk 20 cm jarak benda, untuk jarak bayangnya adalah 17 cm. Dan jarak benda 25 cm, jarak bayangnya adalah 14 cm. Dan untuk cermin cekung, jarak bendanya 10 cm, jarak bayangnya adalah 60 cm.
Untuk jarak benda 15 cm, jarak bayangnya adalah 30 cm. Untuk jarak benda 20 cm, jarak bayangnya adalah 30 cm. Untuk jarak benda 25 cm, jarak bayangnya adalah 25 cm. Dan terakhir, untuk jarak benda 30 cm dan jarak bayangnya adalah 22 cm. Demikian praktikum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.